Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintania Edita dengan NIM 18233101, Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Poin pertama, pendekatan bermanfaat atau utilitarian approach. Pendekatan bermanfaat itu sendiri adalah konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Yang kedua, pendekatan individualisme adalah konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seorang individu. Yang ketiga, pendekatan hak-hak moral atau moral rights approach merupakan pembuatan keputusan dengan penekanan pada penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, misalnya hak pribadi, berbicara dengan bebas, dan lain seterusnya. Pendekatan ini ditekankan tentang bagaimana menghargai hak asasi manusia atau human rights sebagai landasan berpikir dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah pendekatan keadilan atau justice approach. Artinya mengharuskan individual untuk menentukan dan menjalankan peraturan dengan baik dan adil. Misalnya dalam hal pemberian bayaran yang sama untuk setiap individu tanpa melihat perbedaan-perbedaan kinerja pengguna sistem senioritas dalam membuat keputusan. Yang kedua, peran pemimpin dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok guna mencapai sebuah visi atau serangkaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Robbins tahun 2008. Adapun model-model Fromm Yeaton berusaha menggambarkan pendekatan kepemimpinan yang memadai untuk mengambil keputusan dalam berbagai situasi sehingga muncul kepemimpinan authoritative, konsultatif, dan grup decision making. Keputusan terprogram adalah sebuah keputusan berulang dengan cukup sering untuk mengembangkan sebuah aturan keputusan. Aturan keputusan ini adalah penyertaan yang memberitahu pengambilan keputusan mengenai alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan karakteristik dari situasi keputusan. Selanjutnya, keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang jarang terulang dan yang tidak ada ketetapan aturan yang diputuskan sebelumnya. Para pemimpin dalam menjalankan dan melaksanakan rencana yang diinginkan menerapkan power yang dimiliki dengan tujuan agar tercapai dan berjalannya pekerjaan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, kepemimpinan yang beretika. Kepemimpinan yang beretika terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kepemimpinan merupakan kemampuan atau kewenangan untuk membimbing dan mengarahkan yang dipimpinnya menuju ke tujuan-tujuan yang diharapkan. Yang kedua, keputusan beretika merupakan salah satu dimensi kepemimpinan. Yang ketiga, pemimpin yang beretika menciptakan sebuah budaya kerja perusahaan yang beretika. Yang keempat, kepemimpinan seseorang memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada pengambilan keputusan yang beretika karena pemimpin memiliki kekuatan untuk memotivasi dan melaksanakan norma organisasi, kebijakan, dan sudut pandang yang dipatuhi oleh bawahannya. Persyaratan dalam kepemimpinan yang beretika terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, memiliki karakter yang baik, kemampuan memimpin dan menuntut bawahannya. Yang kedua, mampu mengembangkan diri melalui pelatihan bertahun-tahun, pengalaman, dan pembelajaran dari para pemimpin sebelumnya. Yang ketiga, menjadi model atau contoh dari nilai-nilai yang ada dalam organisasi. Yang keempat, melatih dan mengembangkan karyawan melalui jenjang karir yang jelas. Yang kelima, membuat mekanisme pelaporan. Yang keenam, memahami nilai dan persepsi dari karyawan. Yang ketujuh,
menerima adanya keterbatasan ketentuan dan nilai-nilai yang ada pada organisasi. Selanjutnya, 7 kebiasaan pemimpin yang beretika. Yang pertama, memiliki karakter pribadi yang kuat. Yang kedua, memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu yang dengan benar. Yang ketiga, bersikap proaktif. Yang keempat, memperhatikan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Yang kelima, menjadi teladan yang menjalankan nilai-nilai organisasi. Yang keenam, transparansi dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, melihat secara keseluruhan budaya organisasi perusahaan. Materi terakhir yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam bidang perpajakan. Menurut teori yang dikutip oleh Samsi tahun 2000, definisi pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Salusu tahun 2013, hal yang membedakan pengambilan keputusan etis dengan jenis pengambilan keputusan yang lain yaitu terletak pada apa yang disebut sebagai prinsip etis. Yang pertama, pada alasan yang digunakan dalam menghasilkan suatu keputusan. Yang kedua, pada fakta bahwa pengambil keputusan menerima prinsip yang dipersoalkan itu sebagai bagian dari pandangan moralnya, yaitu tentang baik dan buruknya. Pengambilan keputusan etis yaitu proses pemilihan suatu cara dari beberapa alternatif dari keputusan yang dihasilkan, tidak melanggar norma hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Pengaruh persepsi etika profesi terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Etika profesi merupakan hal yang harus ditaati, dipahami, dan diamalkan oleh setiap profesi termasuk profesi konsultan pajak. Etika profesi konsultan pajak sudah tertulis dalam Kode Etik yang dibentuk oleh IKPI. Konsultan pajak diharuskan untuk memahami dan mengamalkan kode etiknya sehingga dapat mengambil keputusan yang etis. Yang kedua, pengaruh Machiavellianis terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Seorang yang memiliki sifat Machiavellianis mempunyai kecenderungan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain serta menggambarkan karakter negatif yang meliputi manipulasi, kelicikan, duplikasi atau peniruan, dan bad faith atau keyakinan yang buruk. Dan yang terakhir, pengaruh preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Menurut Gibson, Ivan Cevis, dan Donnelly tahun 1985 yang dikutip oleh Adriana tahun 2013 menyatakan bahwa kecenderungan mengambil risiko adalah satu aspek yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Itulah penjelasan saya tentang materi ini. Jika ada salah atau kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.